Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sudah berada di kebun yang lumayan terik ini ya Pak ya. Dan beliau adalah pemilik dari kebun kelengkeng ini. Beliau adalah Bapak Dalkum dan kebetulan adalah beliau sebagai ketua dari P4S, P4S yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Selamat siang ini Pak Dalkum. Siang, ya. Oke sahabat tani, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Dalkum, kita sudah lebih dari 1 meter ini jaraknya. Ya, gimana nih kalau ngobrolnya lebih enak, biar lebih terasa lagi panas-panasannya, kita buka masker aja. Oke, boleh ya Pak Dalkum? Boleh. Panas sekali. Dibuka saja boleh? Silakan dipakai headsetnya. Oke Pak Dalkum, ini di suasana yang sangat terik seperti sekarang ini, dan di belakang saya lumayan ini membuat saya ingin memetiknya. Ya. Dan Pak Dalkum, ini kelengkeng apa ini Pak Dalkum? Ini kebetulan varietasnya adalah New Crystal rasa madu. Ya. Ini kebunnya ada luasnya berapa ini? 100 ubin, 3.000 meter. Ya. Ada berapa pohon? 80 pohon. Ini langsung aja ya nanya langsung ke kelengkeng, karena saya juga sudah tidak sabar lagi. Iya. Kepingin tahu caranya ini gimana kok kelengkeng bisa lebat-lebat seperti ini Pak Dalkum. Oh ya, terima kasih. Ini pertama kali berpengaruh adalah bibitnya, ya. varietasnya Kedua kali gitu ya. pengelolaan Perawatan juga ya, perawatan penting, juga. ya. Dan kalau kelengkeng ini kepingin super, nanti pada waktu menjelang pentil mesti ada seleksi buah yang kecil-kecil dibuang dulu. Oh, Seperti buangin itu. dulu Iya, gitu iya. ya. Nah, terus kenapa ini saya tanam kelengkeng? Karena kelengkeng ini bisa diprogram buahnya. Jadi bisa dibikin Januari panen, Februari panen, Maret panen. Oh, sesuai keinginan kita. Iya. Manakala kita punya 100, kalau 1 bulan 10, berarti 10 bulan kita tiap bulan panen. Jadi Dan tidak juga ada waktu nganggur. ya, oke. Dan juga bisa dibikin 1 kali panen manakala hari raya Idul Fitri, kita bisa menghitung itu. Sudah terbayang ini di kepala saya tuh angka-angkanya berapa ini Pak Dalkum. Oke, itu sebelumnya tadi mau saya tanyakan ini, kenapa sih kok milih kelengkeng ini? Kan ada yang lain juga di daerah pesisir sini, kan ada pepaya, ada jambu kristal, ada jeruk juga. Kok pilihnya kelengkeng ini? Oh, oke. Karena menurut pengamatan saya, ini banyak penggemar kelengkeng. Di samping itu harganya belum pernah di bawah 20.000. Di samping itu setiap kali banyak orang membutuhkan kelengkeng, sementara di pasar adanya hanya suatu saat, dan itu adalah barang impor. Nah, sementara kalau ini masih seger, bisa dicicipi di tempat, langsung petik, bisa dibuktikan manis apa enggak. Jadi pembeli, sebelum pembeli mereka sudah tahu, oh kelengkengnya manis, seperti itu Mbak. Gitu. Jadi belinya langsung petik sendiri langsung ya Pak petik Dalkum? sendiri ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Dalkum. Dan ini adalah varietasnya New Crystal. Kalau boleh tahu nih, kenapa pilih New Crystal? Kelebihannya di mana ini? Kelebihan New Crystal adalah dagingnya tebal, rasanya manis, buahnya lebat, terus ya bisa diatur lah. Jadi bisa diprogram. Karena kelengkeng jenis New Crystal ini bisa buah manakala dipacu. Jadi kita hitung, kalau kita maju bulan ini Januari, berarti 7 bulan kemudian kita akan panen. Kan kita bisa ngitung, oh hari raya kapan? Sebelum 7 bulan kita perlakukan 7 bulan sebelumnya pemajuan. kita sudah perlakuan Iya. itu. Oke. Dan ini lagi Mbak, seandainya ini sebenarnya ini masih bisa 1 bulan lagi panen, tapi ini sudah bisa dicicipi manis. Jadi bisa istilahnya bisa panennya tidak harus hari itu. Tapi, nah, kalau lebih dari misal ini 1 bulan lagi, ini apakah untuk rasanya apakah nanti lebih manis kalau lagi? Rasa lebih manis, terus lebih halus, lebih kinclong, terus ada aroma. Nah, kelebihan New Crystal walaupun masih seperti ini sudah manis, ini seperti ini. Ini sebenarnya belum layak ya. Ini juga masih kecil ya, masih mungkin kecil. ya. Bahkan mungkin Mbak kalau menicipin boleh dicicipin. Aduh, saya jadi nggak enak nih nanti sama sahabat tani, jadi kepingin ini. Padahal aslinya saya udah ngiler dari tadi ini. Oke, Pak Dalkum tadi berbicara tentang pembuahan yang diatur gitu. Itu ada teknik tertentu ya kalau tidak salah. Ada juga pemacu atau perangsangnya. Pemacu ya. Perangsangnya itu apa itu? Kalau ini bahasanya banyak sekali. Ada yang pakai booster, ada yang pakai Vitalongan, ada pakai yang punyanya Cina, itu banyak sekali. Namun ini semua itu adalah
alat untuk mengeluarkan bunga. Setelah jadi bunga yang akan menentukan rasa, akan menentukan kualitas kelengkeng ini menjadi bagus, ini sangat sangat berkaitan dengan pupuk. Nah, karena di sini perlakuannya adalah 70% ini adalah pupuk organik, pupuk anorganik hanya untuk pelengkap. Oh gitu, pupuknya apa aja berarti ini? Kalau pupuk kandang 70% bisa dari kotoran hewan, seluruh kotoran hewan yang sudah tak fermentasi, kan otomatis saya akan pengrajin pupuk organik, Mbak. Oh, baru mau saya tanya, ini pupuk kandangnya mau bikin sendiri atau bikin beli sendiri? juga Sudah ini? tahun 2000 Mbak Lis tahu, Mbak, saya sudah biasa bikin. Ini dari kotoran hewan apa ini? Kotoran hewan ternak sapi, ternak kambing, sapi, bahkan di sana juga ternak kambing, ternak sapi. Nah, itu alasannya kenapa saya nanam ini, karena banyak pupuk-pupuk tersedia di sana. Di samping itu ini tanpa musim. Yang lebih hebatnya tanpa musim ini, Mbak. Bisa diatur sendiri. Iya, bisa diatur. Jadi kita tinggal melihat kapan musim mahal. Kalau musim mahal hari raya Idul Fitri, kenapa tidak panen hari Idul Fitri? Tapi untuk sekarang, kenapa saya sekarang? Karena ini masih baru, dari harganya masih bagus gitu, Mbak. Oh gitu, jadi ternyata Pak Dalkum itu tidak hanya membudidayakan kelengkeng, ternyata ada juga peternakan ya. Peternakan itu yang kemudian diambil pupuk sebagai pupuk kandangnya. Sebagai pupuk, dan juga ada lagi satu yaitu kotoran-kotoran dari ikan. Itu kotorannya bagus sekali seperti di depan sana. Itu kan di atas kelengkeng, di bawah kolam. Ya, kolam, benar-benar. Jadi musim-musim kemarau sambil kita menunggu panen kelengkeng, kita bisa panen ikan. Bahkan nanti ke depan ikannya tak jual di piring, jadi merangkap kuliner, Mbak. Oh, iya. Jadi sambil jalan-jalan ke sini, ke sana bisa pesan minum, bisa pesan makan seperti itu ya. Gitu. Karena tempatnya strategis di pinggir jalan. Di pinggir Daindeles. jalan. Ya. Ini di pinggir jalan Daindeles jalur selatan ya. Oke, Pak Dalkum, ini saya jadi kepingin ke sini di besok. Boleh. Ya. Boleh nggak ini Pak Dalkum? Boleh. Sekarang sudah di sini, bisa nyicipin. Kalau sekarang baru nyicipin kelengkengnya. Nah, besok kalau misal mau panen ikan, saya juga kepingin ke sini lagi. Atau kalau restorannya sudah jadi, boleh dong mampir ke sini. Oke, Pak Dalkum, tadi sampai mana ya? Saya lupa. Ini untuk kelengkengnya ini kan tadi bisa diatur, bisa sampai kalau itu kan karena dengan pemicu ya. Iya. Nah, kalau misalkan tidak memakai booster atau pemicu itu bisa nggak berbuah? Nah, ini bedanya kelengkeng New Crystal. Kalau kelengkeng ini bisa berbuah manakala pakai pemicu. Kalau enggak, berarti kalau enggak nanti buahnya hanya kebetulan. Jadi kalau kebetulan kan tidak seperti gitu ya. Iya. Untung-untungan, iya, syukur ada buahnya. Kalau ini kan bisa disetting. Kalau ke diameter katakan 10 cm, 20 cm itu ada aturannya. Kalau sudah gede, jadi semakin tambah tahun, semakin tambah gede, semakin tambah lebat. Dan itu pemicunya mengikuti struktur tubuhnya, tekstur tubuh ya, tekstur tubuhnya. Ini sampai berapa tahun produktifnya ini, Pak? Kalau produktif ini kayak pohon Aceh, pohon. Jadi ini bisa 15 tahun ke sana tergantung perawatan. Kalau yang di sini udah berapa tahun ini rata-rata? Ini baru 3 tahun. Baru 3 tahun, panennya udah ini berkali-kali ya? Berkali-kali karena tak program ya, tak program gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan perlakuan untuk pembuahan dan pembuahan itu sampai panen 7 bulan. 7 bulan ya. Setelah 7 bulan itu setelah dipanen ada jeda waktunya nggak? Nah, itu di proning. Itu di proning nanti minimal 100 hari daun sudah lebat terus diberlakukan lagi. Proningnya sampai habis gitu ya. Tadi soalnya kayak saya lihat di depan ada yang sampai habis. Nah, gitu. ini berpengaruh. Kalau sampai habis jadi umurnya agak panjang. Kalau disisakan 100 hari sudah rimbun lagi. Oh, jadi 100 hari ya lumayan cepat juga lumayan, ya ini Pak ya. Makanya harganya tetap nggak mungkin akan jatuh banget. Mungkin perhitungan 1 tahun paling jatuh 1 kali karena berbarengan sentra kelengkeng yang di Magelang. Itu pada waktu musim-musim kemarau. Jadi ini kalau tidak kemarau keluarkan saja karena kita tahu kalau musim itu pasti harganya oke. Seperti sekarang ini 50.000 ya karena buah ini masih di pohon, Mbak. Oh, jadi kita petik sendiri. Iya, jadi seandainya tidak dipetik, tidak apa-apa, malah nunggu ini biar tambah masak, tambah oke buahnya. Tapi kalau misalkan nih ada calon pembeli mau wisata petik di sini, apakah harus diatur sama Pak Dalkum? Itu petiknya yang sana atau terserah pembelinya aja gitu? Kita mengikuti pembeli, cuman kalau pembelinya salah petik. Contohnya seperti ini kan nanti sudah gede, iya. Gitu ya? Oh, ini masih belum masak, tapi udah manis. Tapi mereka ngeyel mau dipetik ya enggak apa-apa sih. Iya. Tapi tetap ada pendampingan ada pemandunya, ya. Karena masih terbatas. Ya. Ini setiap pembuahan itu berapa pohon, Pak? Kemarin tak bikin 15 pohon. 15 pohon. Kalau dihitung-hitung nih rata-rata satu pohon itu sampai berapa kilo ini?
ya minimal 15 kilo. Tapi kalau yang jenis ini bisa di atas 40. Ini kayaknya banyak banget. Iya, ini bisa di atas 40 kilo ya. Termasuk ini bisa 30 kilo. Cuman kita prediksi ya sekitar 25-20 kilo. Tidak, biar tidak terlalu tinggi banget. Ya. Karena tanaman kan bervariasi. Ada yang seperti ini, ada yang mungkin kurang subur. Ya, karena ini semuanya masih tahap-tahap awal. Tapi memang ini merupakan kayak laborat, Mbak. Jadi uji coba tanaman. Juga, ya. Ya. Oke, dan tadi saya lihat kayaknya ada teman-teman dari petani milenial atau penyuluh swadaya gitu ya. Kadang ini juga dipakai tempat untuk pertemuan juga untuk mencari ilmu juga di sini gitu, untuk praktek juga mungkin Pak Dalkum. Nah, ternyata Kabupaten Kebumen itu tidak salah memilih Pak Dalkum sebagai ketua P4S. Oke, sahabat tani, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini. Untuk pemasaran tadi kan selain ada calon pembeli yang datang langsung ke sini untuk petik sendiri gitu, apakah ada juga yang dipasarkan keluar? Nah ini masalahnya. Kemarin ada pedagang yang mau ke sini. Ceritanya jenis kelengkeng ini semua mau dibeli semua, harga mengikuti walaupun belum menentukan harga, tapi dengan catatan saya tidak jual ke petani atau ke konsumen langsung. Nah, sementara kan saya berkeinginan, kan saya bangun sana, bangun saung-saung. Nah, mereka untuk tempat peristirahat para pembeli, jadi pembelinya langsung mereka konsumsi. Oh, memang konsepnya dari awal Pak Dalkum itu sebagai agrowisata mungkin itu. Jadi tidak melayani pedagang yang dijual lagi. Lumayan bagus juga ini manajemennya Pak Dalkum. Karena saya ingin harganya terus mereka dapat nilai tambahan itu dalam artian ini nicip-nicip tidak hanya 1 sampai 2, bahkan satu keluarga kan bisa 8 orang 10 orang semuanya cicip. Akhirnya 1 kilo sendiri dicicip Pak. Itulah. Makanya harganya saya tarik ke harga 50. Nah, kalau mereka keberatan ya tidak harus beli. Tidak harus kita patok harga segitu, tapi kalau nggak mau ya sudah. Enggak tidak. Oke, karena kita juga tidak hanya menjual produk mungkin ya, kita juga menjual kayak kepuasan, menjual jasa gitu, seperti orang kalau misalkan mau beli buah tapi petik sendiri kan kepuasannya tersendiri. Di samping itu gini Mbak, jadi saya jual buah, jual bibit plus teknologi. Oh, ada bibit juga. Iya, jadi kalau pilih bibit di sini ada tuntutan mereka harus jadi ahli kelengkeng. Dan itu saya berkewajiban harus bisa mendampingi mereka dengan catatan beli di sini. Tapi kalau beli bibit dulu saya tidak tahu asal usulnya bibit, itu bukan tanggungan P4S. Oh, jadi beli bibit sekaligus dapat pendampingan gitu ya, dapat. Bahkan bisa praktek di sini. Kalau misalkan kurang puas di rumah bisa praktek ke sini mengulang. Oh, ini cara di rumah betul. Ya. Luar biasa sekali Pak Dalkum ini. Kemudian untuk adakah kendala ini? Kendala ini kan kadang-kadang ada OPT atau mungkin ada apa sih kendalanya untuk di ini, bisa dijelaskan kan? Kalau kendala secara umum mengenai teknologi budidaya, pertama manusia, tapi manusia itu ya umum lah ya. Kedua kali ada kelelawar, makanya tak kasih jaring. Dan itu ada hama baru, wangbung, itu sebenarnya hama kelapa. Ya, tapi karena mereka mungkin punya indera bahwa ini manis kayak gula kelapa, jadi ini menjadi santapan mereka. Tapi itu gampang. Ya, kendala lagi setelah ini masuk di pasaran, harganya mereka pada butuh, kendalanya kemungkinan nanti kekurangan barang karena ini kurang luas. Jadi ini jaring-jaring di sini fungsinya untuk mengendalikan OPT gitu. Selain dari OPT ada lagi nggak? Ada ulat. Cuman ulat itu masanya daun muda. Daun muda sama bunga. Daun muda gitu ya. Pinteran banget itu ulatnya ya. Sukanya sama daun muda. Tapi masih pinter manusia. Lebih suka daun muda juga ini. Oke, bercanda ini Pak Dalkum. Iya, betul. Iya, memang faktanya itu, Mbak. Jadi kalau daun kayak gini udah nggak mau. Udah nggak mau ya. Ternyata sama aja. Seperti buah kayak gini, mereka udah nggak tahan. Ya masih muda-muda, terus berkelompok, terus dikasih kayak air liur apa-apa, terus terjadi pelembaban, mereka berkesempatan merusaknya. Oke, menarik sekali. Ini sebenarnya saya betah di sini, cuman kayaknya waktunya yang kurang tepat ini agak terik sekali, dan mungkin Pak Dalkum juga masih banyak kegiatan lagi, karena saya yakin Pak Dalkum adalah orang yang sangat sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan terakhir saja ini Pak Dalkum, gimana nih harapannya Pak Dalkum ke depan untuk petani-petani di Kabupaten Kebumen, terutama petani milenialnya ini? Oke, harapannya saya kan sebagai pusat pelatihan pertanian, minimal mereka yang datang ke sini pulang mestinya bisa meniru, walaupun saya tidak harus ditiru, tapi ini sebagai acuan saja ya. Adapun komunitas tidak harus kelengkeng,
Bisa Kalau harapan ngapain saya juga. lagi karena di sana tertulis Karangrejo menjadi desa wisata, mestinya lingkungan juga mendukung. Ternyata di samping sudah ada yang menanam 100, Kelengkeng juga. gelenggang juga di bawah pohon pepaya sana, dan juga di kalau saya sendiri di rumah ada 25, dan pengembangan di Karangrejo ada 50. Rencananya nanti mau tak program untuk panen Hari Raya Idul Fitri. Semuanya ini nanti jadi sentra kelengkeng di Itu Kabupaten harapannya. Kebumen. Iya. Itu harapannya. Oke sekali. Oke, terima kasih Pak Dalku. Oke, Ini atas oke. waktunya. Saya juga lain kali kepengen kesini lagi Oke, deh ya. oke, Terutama besok kalau misalkan di musim panen, saya kepengen petik sendiri. Terima kasih Pak Dalku. Ya, oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yudi Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Monggo dipakai lagi maskernya.